saya masuk ke Jogja itu tahun 79. Saya dari kampung ya, dari Kupang sana. Itu sama sekali nggak punya pengetahuan apapun tentang GMNI, sangat terbatas pengetahuan tentang Bung Karno dan sebagainya, sekalipun memiliki cukup banyak atau cukup panjang pengalaman dalam organisasi siswa. Pernah jadi ketua OSIS cukup lama, 1,5 tahun karena ada perpanjangan waktu itu. Dan akhirnya masuk Jogja tahun 80, mulai masuk ke ilmu pemerintahan pada waktu namanya, dan berinteraksi dengan cukup banyak orang dari berbagai tempat dan menemukan ternyata banyak sekali ya hal menarik, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari berbagai tempat. Nah, selama proses itu kemudian mahasiswa pada era tersebut banyak yang aktif dalam variasi organisasi. Orang-orang dari kampung saya umumnya itu kalau mereka Protestan agamanya, mereka akan bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kalau mereka Katolik, umumnya mereka bergabung dengan PMKRI, Persatuan Masyarakat Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Cuma saya termasuk orang yang tidak terlalu tertarik untuk masuk ke sana, bukan karena apa-apa, karena kok kayaknya balik ke dalam kandang yang sama terus-menerus. Nah, di dalam proses saya seperti itulah saya terekspose dengan banyak sekali teman dari berbagai daerah. Ada yang dari Batak, dari Medan, Sumatera Utara, ada yang dari Jawa sudah tentu, dan dari berbagai daerah lainnya. Dan saya menemukan dan kira-kira bertanya kemana saya harus pergi kalau saya ingin lebih intens berkomunikasi, lebih intens mengenal, lebih intens berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia itu. Dan jawabannya terletak pada ternyata ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang betul-betul buta huruf ya ketika dihadapkan pada pertanyaan soal agama, buta huruf ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang suku. Ketika saya mengikuti dari awal sebelum jadi anggota, saya melihat bahwa nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan penting tentang suku, tentang agama dan sebagainya, dan saya merasa kok nyaman ya ada di sebuah lingkungan di mana kita diterima, dan satu-satunya pembicaraan waktu itu adalah apapun akidah yang kita yakini, apapun suku dan latar belakang sosial kita sama di dalam melihat Indonesia. Nah, itulah kira-kira spirit fundamental yang membawa saya untuk masuk dan menjadi bagian dari GMNI. Nah, setelah saya menjadi bagian, mayoritas atau hampir 99% dari apa yang saya tangkap secara cepat itu terwujud. Tidak pernah merasa ditinggalkan karena urusan agama, tidak pernah merasa ditinggalkan karena urusan suku. Saya selalu menjadi bagian dari keseluruhan proses yang ada, dan karena itu tempatnya itu menjadi tempat yang nyaman bagi saya secara sosial. Dan lebih penting lagi adalah ketika perdebatan-perdebatan itu mulai memasuki hal-hal yang sifatnya ideologis, ya, orientasi kita kepada siapa itu sangat jelas sekali dalam aktivitas-aktivitas pada era itu. Kita menyebutkan orientasi secara ideologis itu diarahkan pada kelompok masyarakat kelas bawah yang secara spesifik itu didefinisikan sebagai kaum marhaen. Zaman itu ada proses pendidikannya, ada macam-macam, dan saya kira itu semakin membawa saya pada pada kesimpulan bahwa ini tempat yang nyaman buat saya, dan karena itu saya memutuskan untuk melanjutkan ke situ. Itu poin pertama. Tetapi ternyata lebih dari sekedar saya berkenalan dengan banyak orang dan banyak ide dan seterusnya. Dalam perkembangan waktu, organisasi yang saya geluti ya, cukup intens, sekalipun gak pernah menjadi pengurus formal, itu kemudian menolong saya di dalam melewati banyak kesulitan dan problema-problema lain yang saya hadapi. Ketika mengalami kesulitan apapun, saya bisa datang setiap saat dan bisa bersandar kepada teman-teman yang aktif secara bersama-sama pada waktu itu. Gampangannya
ya nggak ada uang lagi untuk makan, itu bisa saja kita datang dan dengan solidaritas sebagai teman seorganisasi, teman seideologis itu, ya kita kemudian menjadi bagian yang ya udah menjadi semacam keluarga kita sendiri. Itu bagian lain yang sangat penting. Dan pasca itu pun demikian mudahnya saya menemukan sahabat-sahabat yang sama yang tidak berubah itu di praktis seluruh Indonesia, terlepas dari dimanapun mereka bekerja atau dimanapun mereka mendedikasikan pengetahuan mereka setelah selesai. Nah, dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa organisasi-organisasi ini, dan saya percaya semua organisasi kemahasiswaan itu bisa menolong adik-adik mahasiswa itu nanti untuk menggunakannya atau untuk memanfaatkannya bagi pengembangan diri ke depan. Karena itu bagi saya cerdas di kelas sangat serius di dalam mempelajari apa-apa yang di kelas, itu satu hal yang sangat penting. Tetapi juga berorganisasi adalah hal yang lain yang harus sungguh-sungguh bisa diikuti. Sekalipun saya memahami ada perbedaan konteks waktu, di mana pada era sekarang ini teman-teman mahasiswa itu diikat oleh jangka waktu penyelesaian studi yang sangat pendek, yang menyebabkan mengalami kesulitan dalam mengalokasikan waktu. Tetapi cerdas-cerdaslah mencari waktu, cerdas-cerdaslah mengatur jadwal. Jangan sampai kesibukan dalam perkuliahan itu betul-betul menyita seluruh 100% waktu kita, sampai kita nggak punya lagi kesempatan untuk belajar tentang orang lain, belajar berorganisasi, belajar memimpin, belajar menjadi pengikut yang baik. Itu yang saya pelajari juga dari berorganisasi. Dan di ujungnya kita harus paham bahwa itu semua adalah modal-modal yang sangat diperlukan bagi pengembangan karier kita secara individual dan bagi kontribusi kita bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu poin-poin penting, dan selamat bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Terima kasih.